Terima kasih. Lanjut. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan verifikasi validasi data awal tadi. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian alur tata kelola data induk ijazah, kemudian dashboard. Nah, kemudian ada beberapa lampiran. Lanjut. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Mas Aris tadi, kami terkait dengan verifikasi validasi data di sini mengacu kepada pasal 2, yaitu telah terus bahwa penerbitan ijazah berdasarkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas. Kemudian hal yang lain di pasal 3 tertulis bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dua titik ini yang menjadi acuan kami di dalam membangun ekosistem terkait dengan data awal calon penerima ijazah. Lanjut. Nah, sebelum ke sana mungkin perlu ada batasan pembahasan. Yang jelas Bapak Ibu semua bahwa data induk ijazah ini merupakan subset dari data induk pendidikan. Hal yang lain, ada dua strategi pembangunan tata kelola data induk jasa, yaitu yang pertama terkait pembangunan data induk jasa, kemudian yang kedua adalah membangun mekanisme tata kelola data induk ijazah. Di sini menjadi poin penting pada tahun 2025 di sini. Jadi kalau kita bicara tentang tahun 2025 ke depan, artinya kita membangun tata kelola data induk ijazah. Sedangkan sebelum tahun 2025, artinya kita coba mendokumentasi dan mengintegrasikan ijazah-ijazah yang sudah ada. Nah, untuk ke depan yang kita bicarakan adalah di poin 2, yaitu membangun mekanisme tata kelola data induk ijazah. Kalau di poin 1 tentu ranahnya tentu akan lebih luas karena terkait dengan ijazah merupakan produk hukum yang tentu ada proses atau ekosistem lain yang terkait. Jadi mohon izin untuk ke depan yang kita bicarakan adalah poin kedua terkait dengan mekanisme tata kelola data induk ijazah. Lanjut. Nah, untuk tata kelola data induk jasa di sini sebenarnya ada 4 tahapan besar yang sebenarnya tadi sudah disinggung Mas Haris ya di poin pertama. Yang pertama adalah entry. Entry ini sumbernya adalah Dapodik dan EMIS. Ya, Dapodik dan EMIS. Kemudian poin 2 baru kita melakukan verifikasi validasi data. Jadi proses memastikan status peserta didik oleh satuan pendidikan dan satuan pendidikan itu ya di mana di sini dinas pendidikan sebagai media kontrol atau mempunyai fungsi kontrol terhadap satuan pendidikan dan peserta didik yang di bawah pembinaannya. Nah, terkait dengan akreditasi tentu di sini sumber datanya adalah dari BAN PDM ya. BAN PDM terkait dengan akreditasi. Nah, kemudian dari tahap kedua baru masuk ke tahap ketiga untuk menentukan DNS dan DNT. Nah, kemudian setelah menjadi DNS dan DNT, maka akan menjadi DNT jika DNS yang sudah ada semacam SPTJM dari sekolah yang kemudian di approve oleh si dinas atau lembaga yang berwenang. Ya. Dan selanjutnya, nah untuk konteks pembicaraan di sini, apa yang kami sampaikan ini lebih condong atau lebih konsentrasi pada poin 2 dan 3 terkait dengan proses verifikasi validasi datanya. Ya, lanjut. Nah, dalam bagaimana kita mengontrol di sini, kami sudah membangun yang namanya media kontrol validitas data calon penerima ijazah, di mana data-data yang muncul ini adalah data-data yang semua berangkat dari EMIS dan Dapodik. Jadi kalau Dapodik itu untuk data-data persekolahan, kalau EMIS itu adalah sekolah-sekolah keagamaan. Data itu sudah masuk semua. Kemudian dari dashboard ini sebenarnya yang kami pikirkan adalah membangun ekosistem kontrol, di mana kelibatan publik itu jadi penting untuk mengontrol sekolah-sekolah yang ada. Kemudian pelibatan sekolah juga ikut mengontrol. Dinas Pendidikan, Kandet Kemenak, Dinas Provinsi, kemudian Kanwil Kemenak Pusat itu ikut terlibat semua untuk mengontrol terkait dengan validitas. Cuman ada perbedaan-perbedaan terkait akses. Tentu kalau publik ya tidak bisa sampai detail karena ini ada
terkait dengan data perlindungan data individual. Nah, kemudian kalau sekolah tentu akan melihat dengan akses tertentu, dengan sekolahnya saja. Kalau dinas tentu dengan daerah kewenangannya dan selanjutnya. Jadi sebenarnya secara umum semua terlibat di dalam kontrol validitas data. Sehingga nanti pada saat menjadi DNS, DNT itu sudah melalui satu proses validitas bersama, di mana ekosistem ikut mengontrol semua. Kemudian data dari validitas data ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah data akreditasi, kondisi data akreditasi dari sekolah. Kemudian data dari kondisi peserta didik, NISN, kependudukan gitu. Kemudian ada kontrol DNS dan DNT. Nah, terkait dengan kependudukan nanti, tentu pada saat proses ada sesuatu yang perlu dioptimalkan, tentu di ini perlu cek konsistensi akte ijazah sebelumnya dan KK. Tentu ini ya jadi penting sekali. Mengapa ini masuk? Karena di dalam ijazah jelas ada nama, tempat lahir, tanggal lahir ini masuk ditulis di ijazah. Jadi ini menjadi penting perlu ada verifikasi validasinya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ya, bagaimana cara Bapak Ibu mengakses untuk mengakses dashboard tadi? Jadi Bapak Ibu cukup mengakses di data Kemdikbud.go.id, ya. Di sini kemudian di situ ada klik platform pendukung. Bapak Ibu klik aja di situ, kemudian di situ ada dashboard kontrol, di mana salah satunya adalah dashboard kontrol untuk validasi data peserta didik tingkat akhir. Ya. Jadi nanti Bapak di situ sudah apa bisa melihat semuanya terkait dengan apa yang perlu diverifikasi validasi. Lanjut. Nah, ini tiga contoh validitas rekam didik peserta didik. Jadi sebenarnya dengan melihat dari apa yang disampaikan dengan semua harus melalui proses pembelajaran sesuai dengan aturan bla bla dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh. Ini saya ambil salah satu contoh anak yang sekolah di Sabang, ya. Anak ini dari Sabang, ya, tapi pada saat kita bicara SD-nya ternyata dari sekolah yang lain. Dan di sekolah yang lain ini sebenarnya pindah, ya. Jadi pada saat kelas 3 masuk kelas 4 anak ini pindah. Kemudian pindah di SD yang lain. Kemudian SMP masuk di kabupaten di kabupaten yang lain. Kemudian waktu masuk SMA dia masuk ke daerah ini, daerah eh, Sabang, Aceh. Jadi secara pembelajaran ini akan kelihatan rekam didiknya anak itu. Ya, ini contoh satu. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ini anak ini berpindah sekolah. Jadi dari SD kemudian melanjutkan ke MTS, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah, baru satu semester dia pindah ke SMA. Sekarang kelas 12, posisi anak ini di Merauke. Jadi di sini sebenarnya proses pembelajaran ini menjadi apa suatu kontrol bahwa ijazah itu merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan ini bisa terkontrol secara digital. Jadi anak ini dari mana dan segala macam itu bisa kelihatan. Nah, contoh yang lain, ini salah satu contoh lagi, contoh satu kasus peserta didik tercatat di data induk pendidikan namun belum memiliki NISN. Ini anak ini ada di Jogja, ya. Dia tiba-tiba atau masuk di Dapodik sudah kelas 11 dan 12. Nah, NISN-nya belum ada. Bagaimana cara mendapatkan NISN? Nah, tentu ada mekanismenya. Di sini ada Perpal PD, kemudian dengan melampirkan ijazah jenjang sebelumnya, SMP sederajat, supaya nanti terbit NISN dan selanjutnya. Jadi ada mekanisme-mekanisme kontrol bahwa kita pastikan anak yang bersangkutan itu mendapat haknya atau mendapat semacam pengakuan secara legal dengan hasil dari suatu proses. Ya. Ini salah satu contoh apa kasus ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kita punya waktu
ya kita bulan Februari ya, Februari, Maret, sekitar 4 bulan ke depan. Jadi selama 4 bulan sebenarnya kita punya waktu untuk mengkoreksi datanya tadi. Ya, oke, lanjut. Nah, kondisi data per hari ini, ya, per hari ini untuk SMA, ya, Bapak Ibu lihat per jam 8 tadi updating, eh, proses updating yang dilakukan oleh operator sekolah dari total 14.211, 211, ini ada 225 sekolah yang belum terakreditasi. Kalau kita lihat siswanya kurang lebih sekitar 5.212 per hari ini. Tentu ini perlu apa? Perlu penanganan supaya sesuai dengan aturan yang ada. Ini gambaran umum. Jadi kalau kita melihat seperti ini, jelas bahwa ada 99,70% ini yang sebenarnya sudah dari sekolah yang sudah terakreditasi A, B, dan C khusus untuk SMA. Lanjut. Kalau kita lihat dari sisi jumlah peserta didiknya, ya, Bapak Ibu lihat, dari total seluruh peserta didik 1.739.996 per hari ini, tadi pagi, ini bisa kita lihat bahwa dari data yang sekolah yang sudah terakreditasi ini sebenarnya ada 99,22% itu yang sudah tidak bermasalah. Namun ada yang bermasalah, kurang lebih sekitar 0,49% atau kurang lebih 8.200 siswa yang perlu dikoreksi terkait dengan satu NII kosong atau NISN ganda. NII ganda itu adalah anak yang tercatat di dua tempat. Bisa sekolah dengan sekolah, bisa sekolah dengan madrasah, bisa sekolah dengan pondok pesantren atau PKBR. Jadi ini harus pastikan anak ini sebenarnya sekolah di mana. Nah, ini tentu peran sekolah dan dinas sangat penting untuk memastikan bahwa anak itu ada di mana. Supaya nanti pada saat menjadi DNT itu sudah tidak ada masalah. Kemudian anak yang sekolah yang tidak terakreditasi ini total ada sekitar 170-an ya, 70 yang NISN-nya tidak valid, 176 tidak valid. Namun ada 5.000 ini sudah valid tapi masuk ke sekolah yang belum terakreditasi. Nah, tentu ini perlu ada semacam penyelesaian secara sesuai dengan aturan yang ada. Ini dari sisi jumlah peserta didik. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami coba lihat progres perbaikan data dari mulai tanggal 24 bulan Januari, ternyata bahwa data residu itu menurun. Ya. Jadi sekolah sekarang sedang memperbaiki data. Ini juga bisa dilihat perhariannya, ini sudah turun menjadi 8.000 sekian untuk SMA. Ya. Bapak Ibu semua peserta webinar ini bisa melihat per hari, karena ini ada di dashboard juga. Jadi bisa kita kontrol bareng-bareng. Nanti bahwa bisa lihat, oh, oke, SMA turun, SDD sudah turun, dan sudah ini menjadi kontrol bersama. Ya. Sampai nanti Bapak Ibu yang umum atau publik bisa melihat sampai ke sekolah. Namun tidak bisa melihat detail siswanya. Ya. Kalaupun nanti ada lihat siswanya, tentu ada di masking, nanti datanya di masking supaya tidak data individual tetap kita jaga perlindungannya. Lanjut. Hal yang lain, dashboard yang lain, Bapak Ibu, ya, nanti setelah menjadi satuan pendidikan di sini, kemudian kami bedakan menjadi DNS dan residu DNS. Residu DNS ini ada dua, masalah akreditasi sekolah atau siswa yang NISN belum ganda. Nah, nanti setelah dibetulkan, otomatis dia akan menjadi DNS. Nah, DNS akan menjadi DNT jika nanti ada semacam SPTJM dari sekolah yang tentu akan harus melalui approval dari lembaga yang berwenang. Kalau kita bicara tentang SD, SMP, PKBM, di sini peran dinas. Kalau kita bicara tentang madrasah, pondok pesantren, di sini tentu ada kanwil, kandep, nanti sesuai aturan yang disusun oleh Kementerian Agama. Artinya ada mekanisme yang harus terlibat di dalam proses kontrol validitas datanya sebelum menjadi DNT.
Nah, kalau sudah menjadi DNT nanti akan masuk ke mekanisme ijazah tentang penerbitan nomor, bla bla dan seterusnya. Gitu. Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu semua ya, ini adalah mekanisme verbal atau verifikasi validasi data. Tentu di sini aksesnya terbatas karena nanti yang harus membetulkan adalah sekolah. Namun dinas bisa mengakses, Kandet Kemenak pun juga akses, kemudian provinsi tidak juga bisa akses, Kanwil Kemenak pun juga akses, pusat juga bisa akses. Namun yang bisa memvalidasi hanya akses sekolah. Jadi nanti tempat Bapak Ibu semua dari Dinas, Kandet, kami di pusat itu hanya bisa melihat bahwa ada posisi yang perlu dibetulkan di mana. Tapi tetap pembetulan data tetap harus ada di sekolah. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah yang operator sekolah, operator dinas, saya rasa sudah tidak asing dengan Verval PD di sini. Lanjut. Nah, satu slide yang kami terangkan Bapak Ibu, bagi masyarakat publik bisa mengecek data anak didiknya atau anaknya, ya, keluarganya atau anaknya dengan memasukkan nama inisial dan nama ibu kandung. Nah, mohon perhatian itu ada note yang di atas yang tertulis merah, ya. Di situ tertulis jika anak itu masuk residu, berarti anak ini dimungkinkan tercatat di dua tempat, ya. Anak ini tercatat di tempat. Ya, kalau misalkan anak tercatat di dua tempat, segera hubungi sekolah di mana anak ibu atau anak bapak sekolah di sekolah yang bersangkutan untuk segera untuk mengkoreksi. Nah, nanti mekanismenya sudah ada di Perpal PD tadi. Saya rasa publik bisa ngecek, masyarakat semua bisa mengecek tentang keberadaan anak gitu. Tetapi bahwa eksekusi validasi tetap di satuan pendidikan. Nah, dan yang terakhir Mbak dari moderator bahwa Bapak Ibu semua kita punya waktu 4 bulan kurang lebih Februari, Maret, April, Mei, Juni sekitar itu. Kita mesti punya 4 bulan untuk validasi datanya, entah itu peserta didiknya, entah itu akreditasinya, ya, supaya nanti pada saat menjadi DNT itu sudah tidak masalah. Ya. Jadi mohon, saya rasa cukup 4 bulan untuk saling mengkoreksi datanya. Saya rasa itu Mbak moderator ya yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa Bapak Ibu semua ya, ijazah merupakan produk hukum yang harus diselesaikan secara ekosistem. Semua punya tanggung jawab untuk ikut mengontrol supaya nanti produk hukum ini benar-benar valid supaya bisa untuk dipertanggungjawabkan dan segala macam seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.